Aku datang ke pernikahan ini tanpa membawa firasat buruk apapun. Tidak ada tanda di langit, tidak ada mimpi aneh malam sebelumnya, tidak ada suara dalam dada yang memperingatkan agar aku berhenti. Aku datang dengan keyakinan paling sederhana yang dimiliki seorang perempuan 27 tahun, bahwa menikah berarti pulang. Bahwa ada tempat di dunia ini yang akan memanggil namaku tanpa syarat, dan aku boleh meletakkan lelahku di sana tanpa perlu meminta izin. Namaku Karin, usiaku 27. Tidak cantik luar biasa, tidak juga rapuh seperti yang sering dibayangkan orang ketika mendengar kisah perempuan yang akhirnya hancur. Aku bekerja, aku tertawa, aku punya pendapat, meski sering kutahan demi menjaga suasana. Aku menikah bukan karena terdesak, bukan karena hamil, bukan karena ingin lari dari rumah orang tuaku. Aku menikah karena cinta yang tenang, yang tidak berisik, yang kupikir cukup dewasa untuk bertahan dari apapun. Pernikahan kami tidak megah. Tidak ada gedung tinggi atau gaun menjuntai berlapis-lapis. Hanya aula sederhana, kursi plastik yang disusun rapi, dan doa-doa yang diucapkan dengan suara pelan. Aku menyukai itu. Aku menyukai kesederhanaan karena bagiku, yang penting bukan bagaimana hari itu terlihat, tapi bagaimana hari-hari setelahnya dijalani. Aku berdiri di samping laki-laki yang kini kupanggil suami, dan merasa aman dengan cara yang tidak dramatis. Aman yang tidak membuat jantung berdebar, tapi membuat napas terasa lebih panjang. Ia baik, setidaknya begitulah yang kulihat saat itu. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ada. Ia tidak romantis berlebihan, tapi perhatian dalam hal-hal kecil. Ia mendengarkanku, meski lebih sering dengan diam daripada tanggapan. Aku mengira itu tanda kedewasaan. Aku mengira diamnya adalah bentuk kehati-hatian agar tidak menyakiti. Aku tidak tahu bahwa diam juga bisa menjadi cara paling rapi untuk tidak bertanggung jawab. Keputusan untuk tinggal di rumah orang tuanya datang dengan alasan yang terdengar masuk akal. Hemat biaya, katanya. Lagi pula hanya sementara. Keluarga katanya harus saling menguatkan. Aku tidak menolak, aku bahkan merasa bersyukur. Rumah orang tuanya besar, bersih, dan berada di lingkungan yang tenang. Aku membayangkan pagi-pagi dengan aroma kopi, obrolan ringan di meja makan, dan rasa kebersamaan yang hangat. Aku membayangkan diriku menjadi bagian dari sesuatu yang sudah ada sebelum aku datang, tapi mau membuka ruang untukku. Hari pertama aku melangkah ke rumah itu, kesan yang kurasakan bukan tidak nyaman. Hanya sunyi. Sunyi yang terlalu rapi. Lantai mengkilap tanpa noda, perabot tertata simetris, dinding tanpa satupun pajangan yang tampak personal. Semuanya seperti dipilih bukan karena disukai, tapi karena sesuai. Aku tidak tahu sesuai dengan apa, tapi aku merasakannya di ujung jariku saat menyentuh sandaran kursi yang dingin. Ibu mertuaku menyambut dengan senyum yang tepat. Tidak berlebihan, tidak kaku. Senyum seorang perempuan yang terbiasa berada di posisi dihormati. Ia memelukku sebentar, cukup untuk terlihat hangat di mata orang lain, tapi tidak cukup lama untuk benar-benar terasa. Suaranya lembut, terukur. Setiap katanya seolah sudah disaring sebelum keluar. "Karin ya," katanya. "Mulai sekarang anggap rumah ini rumahmu sendiri." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Dan saat itu memang begitu. Aku mengangguk, tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak tahu bahwa ada rumah yang hanya terasa seperti rumah selama kau tidak mengubah apapun di dalamnya. Hari-hari pertama berjalan tanpa kejadian besar. Aku bangun pagi, membantu di dapur, membersihkan rumah. Ibu mertua mengajariku dengan cara yang halus. Tidak pernah memerintah langsung, tapi selalu ada koreksi kecil. Letak sendok yang sedikit bergeser, cara melipat kain lap, waktu yang tepat untuk menyiram tanaman, semua disampaikan dengan nada yang sopan. Seolah-olah aku sedang belajar etika, bukan dikoreksi. "Di rumah ini semuanya harus teratur," katanya suatu pagi, sambil merapikan kembali sesuatu yang baru saja kurapikan. Aku mengangguk. Tentu saja, keteraturan adalah hal baik. Aku ingin menjadi bagian dari rumah yang teratur. Suamiku jarang terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ia berangkat kerja pagi, pulang sore, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya atau menonton televisi. Jika aku bercerita tentang hal-hal kecil yang kurasakan, tentang bagaimana aku takut salah, tentang bagaimana aku merasa diawasi, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ibu memang begitu, nanti juga biasa." Aku mempercayainya. Aku ingin mempercayainya. Aku mengira semua ini hanya soal penyesuaian. Aku pendatang. Wajar jika aku belum paham ritme rumah ini. Wajar jika aku harus belajar lebih banyak. Namun ada hal-hal kecil yang mulai menempel di kepalaku seperti debu halus. Kalimat-kalimat yang terdengar wajar, tapi entah kenapa membuat dadaku mengeras. Karin harus cepat menyesuaikan diri. Kebiasaan di luar jangan dibawa ke sini. Di keluarga ini, kita punya cara sendiri. Tidak ada yang berkata aku salah.
Tidak ada yang memarahiku. Justru itulah yang membuatku bingung. Segalanya dibungkus dengan kesopanan, dengan senyum, dengan alasan demi kebaikan bersama. Aku mulai meragukan perasaanku sendiri. Jika aku merasa tidak nyaman, mungkin aku terlalu sensitif. Jika aku merasa tertekan, mungkin aku kurang bersyukur. Rumah ini tidak pernah berisik. Tidak ada pertengkaran terbuka, tidak ada suara pintu dibanting. Tapi ada sesuatu yang bergerak di balik ketenangan itu. Sesuatu yang belum bisa kuberi nama. Aku merasa diawasi bukan dengan tatapan tajam, tapi dengan keheningan. Seolah setiap gerakku dicatat, bukan untuk disalahkan sekarang, tapi untuk disimpan. Aku mencoba mengisi ruang itu dengan kebaikan. Aku memasak lebih rajin, membersihkan lebih teliti, berbicara lebih pelan. Aku tertawa di saat yang tepat, diam di saat yang diperlukan. Aku ingin menjadi menantu yang baik, istri yang pantas. Aku ingin rumah ini menerimaku bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian. Kadang-kadang di malam hari saat aku dan suamiku sudah berbaring, aku menatap langit-langit dan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku merasa tidak sepenuhnya pulang. Ia tidur di sampingku, punggungnya menghadapku, napasnya teratur. Aku ingin menyentuhnya, mengatakan bahwa aku butuh diyakinkan. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat manja. Aku tidak ingin menciptakan masalah dari sesuatu yang bahkan belum jelas. Aku menyangkal perasaan aneh itu dengan alasan yang terdengar logis. Ini rumah orang tua, tentu ada aturan, tentu ada cara yang harus kuhormati. Aku bukan siapa-siapa di sini. Aku baru datang. Aku harus belajar. Namun di sela-sela penyangkalan itu, ada kesadaran kecil yang berbisik, bahwa aku tidak pernah benar-benar ditanya apa yang kuperlukan, bahwa penerimaanku bersyarat pada seberapa cepat aku bisa menghilangkan diriku sendiri. Ibu mertuaku sering bercerita tentang keluarga, tentang nilai-nilai, tentang bagaimana ia membesarkan anak-anaknya dengan disiplin. Semua orang memujinya, tetangga, kerabat, teman-temannya. Ia adalah figur yang dihormati. Aku melihat bagaimana orang-orang mendengarkannya, mengangguk dan setuju. Di hadapan mereka, ia sempurna. Aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Sekaligus, aku merasa kecil. Suamiku berdiri di antara aku dan ibunya seperti bayangan. Ia ada, tapi tidak menghalangi apapun. Ia tidak pernah menentang, tidak pernah bertanya, tidak pernah benar-benar memilih. Aku mengira itu tanda hormat. Aku belum mengerti bahwa ketidakberpihakan juga sebuah pilihan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin mahir menyesuaikan diri. Aku tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Aku tahu sudut-sudut rumah yang tidak boleh disentuh, topik-topik yang tidak boleh dibahas. Aku mulai merasa seperti berjalan di atas lantai licin. Selama aku berhati-hati, aku tidak akan jatuh. Dan aku meyakinkan diriku bahwa kehati-hatian ini sementara. Nanti, saat mereka mengenalku lebih baik, semua akan lebih mudah. Aku tidak tahu bahwa aku sedang diuji bukan untuk diterima, tapi untuk disaring. Pada titik ini, aku masih percaya bahwa aku datang sebagai istri, bahwa cinta dan niat baik cukup untuk melindungiku. Aku belum menyadari bahwa sejak langkah pertamaku masuk ke rumah itu, aku sudah ditempatkan dalam daftar tak terlihat. Bukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai kemungkinan masalah yang harus dikendalikan. Dan aku, dengan seluruh keyakinanku yang polos, tersenyum dan berusaha lebih keras. Pada awalnya, aku tidak menyadari kapan tepatnya hidupku mulai diatur. Tidak ada satu momen besar, tidak ada perintah yang diucapkan dengan suara keras. Semua terjadi pelan, nyaris sopan, seperti aliran air yang mengubah bentuk batu tanpa pernah memukulnya. Rutinitasku bergeser, sedikit demi sedikit. Jam bangunku tidak pernah ditentukan, tapi selalu ada komentar ringan jika aku turun ke dapur terlalu siang. Cara memasakku tidak pernah disebut salah, hanya kurang pas untuk selera di rumah ini. Cara aku melipat baju tidak pernah dicela, hanya dirapikan ulang sambil berkata, biasanya kami tidak begitu. Aku belajar membaca nada, belajar membedakan mana senyum yang berarti cukup dan mana senyum yang berarti kurang. Ibu mertuaku tidak pernah marah, tidak pernah meninggikan suara. Ia hanya mengingatkan, selalu dengan wajah tenang, seolah aku anak kecil yang lupa aturan sederhana. Karin, seharusnya piringnya dikeringkan dulu sebelum disusun, katanya suatu sore. Tangannya mengambil alih piring dari tanganku. Gerakannya halus, hampir keibuan. Aku mengangguk, meminta maaf. Entah kenapa aku selalu meminta maaf. Hal-hal kecil seperti itu menumpuk. Tidak ada yang besar, tidak ada yang bisa kutunjuk sebagai ketidakadilan. Justru itu yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Jika semuanya disampaikan dengan baik,
Dengan alasan masuk akal, mungkin memang akulah masalahnya. Mungkin aku memang kurang cekatan, kurang cepat belajar, kurang peka. Aku mulai berhenti melakukan sesuatu sebelum diminta. Aku mengamati dulu, memastikan tidak ada aturan tak tertulis yang akan kulanggar. Aku menyesuaikan langkah, suara, bahkan caraku tertawa. Aku tidak ingin merepotkan. Aku tidak ingin terlihat tidak tahu diri. Suamiku melihat semua itu. Tapi ia tidak pernah benar-benar melihat. Ketika aku mencoba bercerita, memilih kata dengan hati-hati agar tidak terdengar menuduh, ia hanya menghela napas pelan. Ibu cuma mau yang terbaik, katanya. Niatnya baik, jangan dimasukkan ke hati. Aku mencoba mengikuti sarannya. Aku belajar tidak memasukkan apapun ke hati, sampai aku lupa di mana harus meletakkan perasaanku sendiri. Setiap kali aku merasa tersinggung, aku mengoreksi diri lebih dulu. Jangan baper, jangan lebay, jangan drama. Aku mulai memeriksa diriku seperti seseorang yang selalu takut salah langkah. Ada hari-hari ketika aku merasa sangat bodoh. Ketika aku salah menaruh sesuatu dan harus mendengarkan penjelasan panjang tentang cara yang benar. Ketika aku lupa satu detail kecil dan itu cukup untuk membuatku merasa gagal sepanjang hari. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Apakah aku memang sering lalai, atau aku hanya dibuat merasa demikian? Tubuhku merespon sebelum pikiranku berani mengakui. Aku sering lelah tanpa tahu sebabnya. Tidurku tidak nyenyak. Pikiranku selalu siaga, seperti ada ujian dadakan setiap saat. Aku mendengar langkah kaki dan langsung menegakkan badan, memastikan semuanya terlihat rapi. Aku hidup dalam mode berjaga. Ada satu hal yang paling membuatku merasa asing. Percakapan yang terhenti. Aku masuk ke ruangan, dan suara langsung mengecil, lalu berubah topik. Senyum muncul, tapi bukan senyum yang sama. Aku tidak pernah tahu apa yang sedang dibicarakan, dan aku tidak berani bertanya. Aku tidak ingin terlihat curiga. Aku tidak ingin dicap berprasangka. Pelan-pelan, rumah ini berhenti terasa milikku. Aku seperti tamu yang tinggal terlalu lama. Diizinkan, tapi tidak sepenuhnya diterima. Aku ada, tapi keberadaanku harus disesuaikan. Aku mulai merasa bahwa setiap ruang memiliki batas yang tak terlihat, dan aku harus berhenti sebelum melewatinya. Yang paling menyakitkan bukan perlakuan itu sendiri, melainkan caraku mulai memperlakukanku. Aku mengecilkan diri sebelum orang lain melakukannya. Aku menahan pendapat, menelan keberatan, menghapus keinginan-keinginan kecil agar tidak mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Dan di tengah semua itu, aku mulai bertanya, pelan, hanya pada diriku sendiri, kenapa aku terus merasa bersalah tanpa tahu kesalahanku? Aku mendengarnya tanpa sengaja. Justru karena tanpa sengaja, kalimat-kalimat itu menempel di kepalaku lebih lama dari yang seharusnya. Siang itu rumah terlalu tenang. Tidak ada televisi, tidak ada radio. Aku berjalan pelan dari kamar menuju dapur, berniat mengambil air. Langkahku terhenti ketika ku dengar suara dari ruang tengah. Suara ibu mertuaku, rendah dan terukur, lalu suara suamiku yang menjawab dengan nada yang jarang ia gunakan padaku. Nada serius, dewasa, seolah mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting dan tidak ingin diganggu. Aku tidak berniat menguping, aku bahkan tidak mendekat. Tapi rumah ini menyimpan suara dengan cara yang aneh. Kata-kata mengalir lewat celah pintu, menempel di udara. Tidak bisa dibiarkan terlalu lama, kata ibu mertuaku. Suamiku menjawab pelan. Aku tahu, tapi harus rapi, jangan sampai jadi masalah ke depan. Ada jeda yang panjang, penuh perhitungan. Dia itu, suara ibu mertuaku kembali terdengar. Lama-lama jadi beban, kamu juga capek sendiri. Kata beban itu jatuh seperti benda keras di dadaku. Aku berdiri mematung, gelas kosong di tanganku terasa berat. Ada jalan keluarnya, lanjutnya. Yang paling aman, untuk masa depanmu. Tidak ada kata kasar, tidak ada ancaman, tidak ada emosi. Justru itu yang membuat dadaku terasa semakin sempit. Aku tidak mendengar suamiku membantah. Ia hanya berkata, kita pikirkan baik-baik. Langkah kakiku mundur tanpa suara. Aku kembali ke kamar seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Tanganku gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalaku, mencari makna. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin aku salah dengar, mungkin konteksnya berbeda, mungkin yang mereka bicarakan bukan aku. Tapi tubuhku tidak mau percaya pada kemungkinan-kemungkinan itu. Ada rasa dingin yang merambat pelan, seperti intuisi yang akhirnya menemukan bentuk. Sejak hari itu, aku mulai mengingat ulang segalanya. Cara ibu mertuaku terlalu memperhatikan apa yang kumakan. Jangan terlalu asin, kurang yang berminyak. Cara ia sering menanyakan apakah aku pusing, lemas, atau sulit tidur.
Cara suamiku tiba-tiba tertarik pada jadwalku. Kapan aku bangun, kapan aku istirahat, kapan aku kelelahan. Dulu semua itu terasa seperti perhatian. Sekarang semuanya terasa seperti catatan. Aku mulai mengamati dengan jarak. Aku tetap tersenyum, tetap patuh, tetap menjadi Karin yang tidak merepotkan. Tapi di dalam kepalaku ada daftar yang terus bertambah. Percakapan yang terputus ketika aku datang, tatapan yang saling bertukar, keheningan yang terlalu rapi. Yang paling menyakitkan bukan kecurigaanku pada ibu mertuaku. Entah mengapa, itu terasa masuk akal. Yang membuatku sulit bernapas adalah mulai curiganya aku pada suamiku. Orang yang kupikir tempatku berlindung, kini menjadi bagian dari ruang yang tak bisa kumasuki. Aku berpura-pura tidak tahu. Aku harus begitu. Aku tidak punya bukti, hanya perasaan yang terlalu tajam untuk diabaikan. Aku berjalan di rumah ini dengan langkah lebih hati-hati, seperti seseorang yang tahu lantai bisa runtuh kapan saja. Ketakutan itu tidak datang dengan teriakan atau ancaman. Ia datang dengan ketenangan, dengan senyum, dengan rencana yang dibicarakan tanpa emosi, seolah aku bukan manusia, hanya variabel yang perlu diselesaikan. Dan di sanalah aku akhirnya mengerti. Yang paling berbahaya bukan sesuatu yang ingin menyakitiku secara terang-terangan, melainkan sesuatu yang merencanakan hidupku tanpa melibatkanku, dengan suara pelan dan hati yang sudah memutuskan. Sejak hari aku mendengar percakapan itu, sesuatu di dalam diriku berhenti meminta penjelasan. Bukan karena aku sudah tahu segalanya, tapi karena aku paham, orang yang merencanakan sesuatu tanpa melibatkanmu tidak akan pernah jujur jika kau bertanya. Aku berhenti berharap pada kata kenapa. Tidak ada lagi percakapan batin tentang kemungkinan salah paham. Tidak ada lagi usaha membenarkan mereka demi ketenanganku sendiri. Aku bangun setiap hari dengan kesadaran baru yang hening. Kesadaran bahwa aku tidak sedang hidup di rumah, tapi di dalam sistem yang ingin mengaturku hingga aku menghilang dengan rapi. Aneh rasanya, ketika harapan mati, kepanikan justru ikut mati bersamanya. Aku menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Aku mulai mencatat hal-hal kecil, bukan di buku, tapi di ingatan. Jam berapa ibu mertuaku memberiku minum? Obat apa yang ia sarankan dengan dalih vitamin? Nada suara suamiku ketika ia bertanya apakah aku sudah makan. Waktu-waktu tertentu ketika mereka berdua berbicara lebih lama dari biasanya di ruang tertutup. Aku tidak mengonfrontasi, aku tidak bertanya, aku hanya mengingat. Kadang aku menyimpan bukti yang tidak mereka sadari sebagai bukti. Foto dokumen, salinan pesan, catatan medis lama yang tiba-tiba mereka minati kembali. Aku belajar memisahkan rasa takut dari kewaspadaan. Takut membuatmu ceroboh, waspada membuatmu hidup. Mereka mengira aku melemah. Aku melihatnya dari cara mereka menjadi lebih longgar. Ibu mertuaku tak lagi terlalu berhati-hati dengan kata-katanya. Suamiku mulai berbicara tentang masa depan, seolah aku tidak termasuk di dalamnya. Mereka berpikir aku sudah kembali menjadi Karin yang lama, yang menunduk, yang percaya, yang tidak bertanya. Padahal di dalam diriku, sesuatu telah bergeser. Aku mulai menyusun perlindungan sunyi. Dokumen pribadiku kusimpan terpisah. Uang sedikit demi sedikit kupindahkan ke tempat yang hanya aku tahu. Aku mengingat jalur keluar, nama orang-orang yang bisa kuhubungi, tempat-tempat yang mungkin aman jika suatu hari aku harus pergi tanpa pamit. Semua kulakukan tanpa tergesa, tanpa panik. Seolah aku sedang merapikan hidup, bukan melarikan diri. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka tanpa kabut rasa hormat yang berlebihan. Ibu mertuaku bukan lagi figur berwibawa yang tak tergoyahkan. Ia hanya perempuan yang terbiasa mengatur dan tidak suka kehilangan kendali. Suamiku bukan lagi pelindung. Ia hanya lelaki yang memilih aman bagi dirinya sendiri. Mereka manusia biasa, dan manusia biasa bisa salah, bisa ceroboh, bisa kalah oleh seseorang yang mereka anggap lemah. Aku tidak ingin balas dendam. Aku tidak ingin mereka menderita. Keinginanku jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Aku ingin hidup, utuh, dengan pilihanku sendiri. Dan di sanalah aku mengerti satu hal yang tak pernah diajarkan siapapun padaku sebelumnya. Kesadaran adalah senjata paling berbahaya bagi orang-orang yang terbiasa mengontrol. Karena saat kau benar-benar sadar, kau berhenti bisa dikendalikan. Mereka mulai yakin aku akan menghilang pada saat aku justru paling hadir. Keyakinan itu tumbuh dari kebiasaan mereka sendiri. Kebiasaan mengatur, menyusun, dan menunggu orang lain menyerah tanpa perlu mereka sentuh. Mereka terbiasa melihat orang runtuh pelan-pelan. Terbiasa melihat rasa takut berubah menjadi kepatuhan. Terbiasa menjadi pusat kendali. Dan karena itulah,
Mereka tidak siap saat kendali itu mulai retak dari arah yang tak mereka perkirakan. Aku tidak berubah drastis. Aku tidak menjadi keras. Aku tidak melawan secara terang-terangan. Aku tetap Karin yang tenang, yang berjalan pelan di rumah itu, yang menyeduh teh di pagi hari, yang menjawab seperlunya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi mudah digiring. Langkah-langkah kecilku mulai menggoyahkan rencana mereka. Dokumen yang seharusnya tersimpan rapi, tiba-tiba diminta ulang oleh pihak luar. Catatan medis yang dulu dianggap sepele, kini menjadi bahan pertanyaan. Orang-orang yang biasa hanya menyapa kini mulai menanyakan hal-hal yang lebih spesifik, lebih tajam. Lingkaran yang selama ini mereka kontrol perlahan melebar. Dan di luar lingkaran itu, cerita tak bisa lagi disunting sesuka hati. Aku tidak menyebarkan tuduhan. Aku tidak menunjuk siapapun sebagai penjahat. Aku hanya menjawab ketika ditanya. Dan jawabanku selalu sama. Jujur, pendek, tanpa emosi. Kejujuran ketika datang tanpa amarah, justru terasa menghantam. Aku melihat perubahan itu pertama kali di wajah suamiku. Wajah yang dulu tenang karena yakin berada di posisi aman, kini sering kehilangan warna. Ia mulai bertanya hal-hal yang tidak perlu, mulai mengecek keberadaanku lebih sering, mulai khawatir pada hal-hal yang dulu ia anggap sepele. Bukan karena ia mencintaiku kembali, tapi karena ia mulai melihat bayangan dirinya sendiri, tersudut, terbuka, dan tidak lagi terlindungi oleh diam. Ia mencoba berbicara padaku dengan nada yang berbeda, lebih lembut, lebih hati-hati. Sesekali menyelipkan kalimat lama tentang kebersamaan, tentang kita. Aku mendengarkan tanpa memotong, tanpa mengiyakan, tanpa menolak. Dan sikap itulah yang membuatnya semakin gelisah. Ibu mertuaku, untuk pertama kalinya, kehilangan kendali atas narasi. Ia terbiasa menjadi sumber cerita, penentu makna. Tapi kini, ceritanya tidak lagi berdiri sendiri. Ada fakta-fakta kecil yang tak bisa ia haluskan. Ada detail-detail yang tak bisa ia hapus hanya dengan senyum dan wibawa. Orang-orang mulai melihat retakan di balik kerapian rumah itu. Retakan yang tidak besar, tapi cukup untuk membuat siapapun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak memperbaiki citraku. Aku tidak membela diriku dengan air mata. Aku membiarkan kebenaran berjalan dengan langkahnya sendiri. Dan kebenaran, seperti air, selalu menemukan celah. Di tengah semua itu, aku berdiri tegak, tanpa teriak, tanpa drama. Aku tidak perlu menunjukkan kekuatanku. Aku hanya perlu tidak lagi terlihat lemah. Itu saja sudah cukup untuk mengubah keseimbangan. Ada hari-hari getir ketika aku menyadari betapa dekatnya aku dengan bahaya. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian, merasakan pahitnya kenyataan bahwa orang-orang terdekatku pernah menganggap hidupku sebagai sesuatu yang bisa disusun dan diakhiri. Tapi getir itu tidak lagi melumpuhkanku, ia justru menguatkan pijakanku. Karena sekarang aku tahu, mereka panik bukan karena aku menyerang, tapi karena aku tidak lagi bisa mereka kendalikan. Dan di sanalah aku memahami sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Kekuatan sejati bukan mengalahkan mereka. Kekuatan sejati adalah membuat mereka tak lagi punya kuasa atas hidupku. Aku tidak pergi dengan suara keras. Aku pergi dengan jarak. Jarak yang kutata pelan-pelan, seperti seseorang yang belajar berjalan lagi setelah hampir jatuh ke jurang. Jarak fisik, alamat yang tak lagi mereka ketahui secara rinci, rutinitas yang tak bisa lagi mereka prediksi. Dan jarak emosional, yang jauh lebih sulit, tapi jauh lebih menentukan. Aku hidup sekarang di ruang yang tidak mereka susun. Pagi-pagiku tidak lagi dimulai dengan kewaspadaan. Malam-malamku tidak lagi dipenuhi hitung-hitungan kemungkinan. Aku masih membawa luka itu, tentu saja. Luka tidak pernah benar-benar pergi. Ia menetap di sudut-sudut tubuh, di jeda napas tertentu, di reaksi kecil yang muncul tanpa diminta. Tapi luka itu tidak lagi memegang kemudi. Dulu, aku bangun setiap hari dengan satu pertanyaan yang sama. Apa hari ini aku akan aman? Sekarang, pertanyaannya berubah menjadi, apa yang ingin kulakukan hari ini? Perubahan itu tidak datang sebagai ledakan keberanian, tidak ada momen heroik, tidak ada adegan dramatis. Keselamatanku lahir dari kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa diam yang terus dipelihara bisa menjadi bentuk kekerasan paling rapi. Bahwa cinta tanpa keberanian melindungi hanyalah nama lain dari pembiaran. Bahwa kepercayaan ketika dikhianati secara sistematis tidak layak diperjuangkan kembali. Aku tidak kembali ke rumah itu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak perlu membuktikan apapun. Tapi luka itu tidak lagi memegang kemudi. Dulu, aku bangun setiap hari dengan satu pertanyaan yang sama. Apa hari ini aku akan aman? Sekarang, pertanyaannya berubah menjadi, apa yang ingin kulakukan hari ini?
Perubahan itu tidak datang sebagai ledakan keberanian. Tidak ada momen heroik, tidak ada adegan dramatis. Keselamatanku lahir dari kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa diam yang terus dipelihara bisa menjadi bentuk kekerasan paling rapi, bahwa cinta tanpa keberanian melindungi hanyalah nama lain dari pembiaran, bahwa kepercayaan ketika dikhianati secara sistematis tidak layak diperjuangkan kembali. Aku tidak kembali ke rumah itu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku tidak membalas, bukan karena aku lemah, tapi karena hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dalam lingkaran mereka. Aku tidak memohon, karena seseorang yang selamat tidak lagi meminta izin untuk hidup. Ada kesedihan yang tetap tinggal. Kesedihan karena pernah percaya sepenuh hati pada orang yang melihatku sebagai masalah yang harus disingkirkan. Ada duka karena menyadari bahwa wajah paling ramah bisa menyimpan niat paling dingin. Dan ada rasa kehilangan yang tidak punya bentuk. Kehilangan rasa aman yang seharusnya lahir dari cinta. Tapi kesedihan itu kini jujur. Tidak lagi bercampur dengan kebingungan atau penyangkalan. Aku membiarkannya ada, lalu membiarkannya lewat. Aku sering berpikir tentang betapa dekatnya aku dengan akhir yang mereka rencanakan. Betapa mudahnya aku bisa lenyap jika aku tetap memilih menjadi istri yang diam, menantu yang patuh, perempuan yang tidak ingin merepotkan. Dan setiap kali pikiran itu datang, aku tidak gemetar lagi. Aku justru berdiri lebih tegak. Karena aku tahu sekarang, aku tidak selamat karena keberanian mendadak. Aku selamat karena aku berhenti menutup mata. Aku menulis ulang makna akhir bahagia. Bukan sebagai kembalinya hubungan. Bukan sebagai permintaan maaf yang diterima. Bukan sebagai pengakuan dari mereka yang pernah berkuasa. Ada kesedihan yang tetap tinggal. Kesedihan karena pernah percaya sepenuh hati pada orang yang melihatku sebagai masalah yang harus disingkirkan. Ada duka karena menyadari bahwa wajah paling ramah bisa menyimpan niat paling dingin. Dan ada rasa kehilangan yang tidak punya bentuk. Kehilangan rasa aman yang seharusnya lahir dari cinta. Tapi kesedihan itu kini jujur. Tidak lagi bercampur dengan kebingungan atau penyangkalan. Aku membiarkannya ada, lalu membiarkannya lewat. Aku sering berpikir tentang betapa dekatnya aku dengan akhir yang mereka rencanakan. Betapa mudahnya aku bisa lenyap jika aku tetap memilih menjadi istri yang diam, menantu yang patuh, perempuan yang tidak ingin merepotkan. Dan setiap kali pikiran itu datang, aku tidak gemetar lagi. Aku justru berdiri lebih tegak.